Oke, untuk analisis Smart PLS yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Jadi nanti bisa dibuka file ini, client 2605 data CSV Smart PLS, atau kita buat dulu datanya. Nanti saya jelaskan bagaimana cara membuat format CSV-nya ini. Kita buka dulu yang ini, yang client 2605 data dan hasil. Nah, setelah dibuka, nanti pada bagian tabulasi ini kita kopikan data ini ke dalam file baru. Jadi caranya ini cara untuk membuat file CSV-nya. Jadi nanti yang di copy itu adalah yang ini saja, indikator, nama indikator, dan skor dari masing-masing indikatornya. Caranya kita copy dulu seperti ini, kita blok. Nah, ini yang di copy bagian ininya saja. Jadi untuk nama dari variabel dan nomornya itu tidak usah. Kita buat file baru seperti ini, lalu kita paste. Nah, seperti ini, lalu kita klik file, save as. Lalu kita beri nama, sini misalnya contoh. Kemudian save as tab-nya kita rubah ke CSV. Nah, ini. Jadi nanti tinggal diklik saja file save as tab-nya ke bagian format CSV. Setelah diklik seperti ini, lalu klik save. Nah, ini karena saya sudah buat, nanti tinggal pakai saja file yang ini. Nah, nanti pakai file yang ini. Jadi setelah file CSV-nya terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS. Kita klik new project. Kita beri nama, sini misalkan adalah contoh. Lalu oke. Nah, kemudian ini double klik to import data. Nah, ini kita masukkan data CSV-nya. Nah, ini data CSV-nya. Lalu klik open. Oke. Nah, ini tandanya bahwa data penelitian sudah termuat dalam aplikasi Smart PLS. Kita close saja, kemudian kita double klik yang ini. Nah, kita masukkan indikator ini ke dalam lembar kerja, jadi sesuai dengan kelompok variabelnya. Jadi IP1 sampai dengan IP3, KM1 sampai dengan KPM1 sampai dengan KPM3, dan seterusnya. Caranya klik IP1, kemudian tekan shift, lalu kita klik IP3. Nah, seperti ini, lalu kita drag di KPM1, shift, KPM3, kita klik. Nah, kita drag seperti ini. Oke, kita masukkan dulu. Nah, setelah seperti ini, lalu kita beri nama. Kita klik variabelnya seperti ini, lalu klik kanan, rename. Nah, seperti ini. MB. Nah, setelah seperti ini, lalu kita susun, kita rapikan dengan klik menu ini, align. Kita geser indikatornya ini ke arah kanan. Oke. Nah, setelah seperti ini, lalu kita hubungkan variabel-variabelnya ini dengan cara klik menu ini, connect. Kita klik, kita buat arah hubungannya. Jadi X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, Y1 terhadap Z, kemudian X1 terhadap Z, X2 terhadap Z. Nah, seperti ini.
Nah, kenapa bentuk modelnya seperti ini? Jadi agar nanti hasilnya itu bisa terlihat semua, jadi tidak ada angka yang tertumpuk. Ya, setelah seperti ini lalu kita analisis dulu untuk inner dan outer modelnya. Caranya klik calculate, kemudian PLS algorithm, start calculation. Kita masuk ke bagian outer loading. Ya, jadi nanti ini hasilnya bisa di copy atau kita bisa save ke format Excel. Jadi untuk step analisis ini prosesnya sama. Untuk cara menge-save outputnya ini tinggal klik ini export to Excel, start export. Nah, kita tinggal save di sini. Kita beri nama, ya ini kan karena ini prosesnya adalah PLS algorithm, jadi kita beri nama ini PLS algorithm. Jadi untuk proses selanjutnya untuk penamaan dan save-nya adalah sama. Caranya seperti itu. Oke, kita lihat dulu untuk outer loading. Setelah seperti ini nanti kita bisa interpretasikan di Microsoft Excel. Nah, seperti ini untuk PLS algorithm. Oke, kita lihat dulu. Jadi untuk outer loading ini adalah kita untuk melihat validitas dari masing-masing indikatornya ini. Nah, dikatakan valid jika nilainya adalah sudah di atas 0,7 atau angkanya ini berwarna hijau. Nah, ini semuanya sudah berwarna hijau, artinya seluruh indikatornya ini adalah valid. Kemudian setelah itu kita lihat juga untuk konstruk validity-nya. Yang pertama kita lihat itu adalah nilai dari AVE. Nah, untuk AVE ini nilainya adalah minimal 0,5. Nah, ini sudah hijau, artinya sudah di atas 0,5, artinya seluruh variabel seluruh variabel laten ini sudah memenuhi kriteria AVE. Kemudian kita juga lihat nilai dari CR-nya atau composite reliability-nya ini di atas 0,7, Crobak alpha di atas 0,7, artinya seluruh konstruk ini seluruh variabel laten ini sudah dinyatakan reliable dilihat dari nilai Crobak alpha-nya. Jadi untuk validnya kita lihat dari AVE, kemudian untuk reliable-nya kita lihat dari Crobak alpha. Kemudian kita lihat juga nilai dari diskriminan validity. Kita ke bagian cross loading. Nah, pada bagian cross loading ini nanti kita bisa lihat untuk interpretasinya lebih mudahnya kita lihat di bagian interpretasi di Microsoft di file Word. Nah, ini yang sudah saya interpretasikan. Jadi diskriminan validity ini digunakan untuk melihat apakah ada gejala multikolonialitas. Jadi multikolonialitas ini yang dilihat adalah apakah variabel konstruknya ini bisa membentuk variabel latennya. Nah, yang kita lihat itu adalah nilai dari cross loading. Nah, ini cross loadingnya. Jadi cross loadingnya itu kita lihat di sini. Jadi nilai IP1 ke X1, IP2 ke X1, IP3 ke X1 ini harus lebih besar dibandingkan dengan variabel konstruk lainnya. Ya, ini saya sudah tandai untuk kelompok konstruk X1 ini dengan marker bold. Jadi ini tinggal lihat saja ini secara horizontal. Kita lihat di sini. Jadi untuk IP1 X1 dibandingkan dengan IP1 X2 itu lebih besar ke IP1. IP1 ke Y1 lebih besar ke X1, IP1 ke Z1 lebih besar ke IP1. Jadi seperti itu cara membacanya. Nah, dikatakan terjadi gejala multikolonialitas jika misal IP1 ini lebih besar ke X2 padahal variabel konstruknya dia adalah X1. Nah, itu tandanya terjadi gejala multikolonialitas. Nah, jika terjadi gejala seperti itu biasanya nanti dikeluarkan dari model penelitian. Jadi IP1 ini nanti bisa di delete. Nah, untuk cara bacanya seperti itu. Jadi untuk KPM 1 dengan X2 nilainya bagaimana? Ini nilainya adalah 0,863. KPM jika dibandingkan dengan X1 nilainya adalah 0,692. Artinya dia masih lebih besar ke variabel latennya sendiri. Oke, seperti itu cara bacanya. Kemudian kita setelah seperti ini kita lihat juga nilai
inner modelnya. Yang pertama kita lihat itu adalah nilai VIF. VIF ini ada dua versi, jadi bisa dipakai outer VIF atau inner VIF. Nah, saya pakai ini karena ini adalah inner model, kita gunakan inner VIF. Nah, inner VIF ini adalah minimal atau maksimal data nilai dari VIF-nya ini di bawah 0,5. Nah, ini seluruhnya sudah di bawah 0,5. Untuk interpretasinya nanti bisa dilihat di sini. Jadi VIF juga sama untuk melihat gejala multikoleritas. Ini yang pertama ini adalah multikoleritas antar variabel konstruknya, dan ini adalah multikoleritas untuk variabel latennya. Kemudian setelah VIF kita lihat juga nilai R. Nah, untuk nilai R ini nanti bisa lihat di bagian ini, R square, tinggal klik saja. Nah, R square ini untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y. Nah, kita lihat R square dari minat beli, artinya ini adalah X1 dan X2 mempengaruhi minat beli sebesar 0,655 atau 65,5%, dan sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Begitu juga dengan Z1. Jadi Z1 berarti X1, X2, X3 mempengaruhi keputusan X1, X2 dan Y1 mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 0,765 atau 76,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh model lain di luar penelitian. Nah, setelah outer dan inner, kita lihat juga nilai dari Q square. Q square ini adalah hampir sama dengan R square. Jadi untuk mengetahui seberapa besar prediksinya sih gitu. Oh ya, sorry, ada yang kelewat. Jadi untuk F square, nah F square ini lebih ke pengaruhnya secara individu, secara masing-masing. Jadi masing-masing dari X1 terhadap Y, X1 terhadap Z1. Untuk interpretasinya seperti apa nanti bisa dilihat di bagian F. Nah, ini. Jadi untuk melihat effect size atau besar pengaruhnya X1 terhadap Y atau secara individu, secara masing-masing. Nah, untuk analisis Q kuadrat, caranya kita kembali lagi ke sini, tinggal klik saja, kemudian klik calculate ke bagian blindfolding. Nah, ini seperti ini. Kita jika menemui kasus seperti ini, kita rubah omission distance-nya, kita tambahkan 1 ke 8. Start calculation. Nah, ini adalah untuk analisis Q kuadrat atau Q square-nya. Untuk interpretasinya nanti bisa dilihat di sini. Nah, kemudian kita kembali lagi ke modelnya. Kita analisis juga untuk hipotesisnya. Caranya klik calculate, kemudian bootstrapping, start calculation. Nah, ini adalah untuk analisis uji hipotesisnya. Jadi uji hipotesis ini dilihat nilai original sample dan p-value. Di original sampel ini untuk melihat arah hubungannya. Jika ini ada tanda minus di depannya, berarti tandanya negatif. Namun jika tidak ada tanda minus di depan, artinya hubungannya itu adalah positif. Kemudian p-value ini untuk menentukan apakah hubungannya itu signifikan atau tidak, atau digunakan juga untuk hipotesis apakah hipotesisnya itu diterima atau tidak. Caranya jadi X1 terhadap Y1, nilai original sampelnya adalah 0,391, artinya X1 terhadap Y1 ini memiliki hubungan yang positif. Kemudian kita lihat nilai p-value-nya 0,00, artinya lebih kecil dari 0,05, artinya X1 dan Y1 memiliki hubungan positif yang signifikan. Jadi seperti itu. Jadi contohnya selanjutnya adalah untuk X1 terhadap Z1 itu memiliki hubungan yang positif signifikan. Jadi seperti itu untuk cara bacanya. Nah, ini untuk pengaruh langsung. Untuk pengaruh tidak langsung kita bisa lihat ke
specific indirect effect. Nah, ini secara spesifik untuk menampilkan pengaruh tidak langsung. Pengaruh tidak langsung ini berarti melalui variabel mediasi. Nah, di sini mediasinya adalah Y1, artinya di sini adalah X1 terhadap Y yang X1 terhadap Z yang dimediasi oleh Y berpengaruh positif signifikan. Seperti itu. Nah, nanti hasil output ini bisa di save. Caranya seperti tadi, export to Excel, start export. Nah, kemudian kita bisa save di sini sesuai dengan tahapan, kita beri nama sesuai dengan tahapan analisisnya. Oke, sekian analisis menggunakan Smart PLS. Terima kasih.